Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Mutamimah, Bu, dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap ibu dengan tema tanda-tanda bayi baru lahir, bahaya bayi baru lahir. Monggo. Sebelumnya ibu sudah tahu atau belum deh tanda bahaya bayi baru lahir itu apa? Belum, Mbak. Nah, jadi tanda bahaya bayi baru lahir itu adalah suatu keadaan atau masalah pada bayi baru lahir yang dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Biasanya bayi baru lahir itu usia kehamilan 37 sampai 42 minggu dengan berat badan 2.500 sampai 4.000 gram dan telah mampu hidup di luar kandungan. Nah, tanda-tandanya ibu sudah tahu belum? Belum. Biasanya itu bayi tidak, tanda-tandanya itu biasanya yang pertama bayi itu tidak mau menyusu, Bu. Jadi kita itu harus curiga jika bayi itu tidak mau menyusu, karena kita itu tahu ASI itu makanan pokok bagi bayi. Jika bayi tidak mau menyusu, maka asupan nutrisinya itu berkurang dan akan berefek pada kondisi bayi tersebut dan juga pertumbuhannya nanti. Yang kedua itu biasanya anak itu kejang. Kejang itu kadang memang tidak terjadi, namun harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi itu pemicu kejang tersebut. Kejang pada bayi itu biasanya dia demam, selalu jadi sedia obat ya Bu jika bayi Anda tiba-tiba kejang, dicurigai frekuensi dan lamanya kejang, lalu konsultasi pada dokter. Yang ketiga itu lemah. Jadi jika bayinya itu terlihat nggak seaktif kayak biasanya, itu harus diwaspadai karena bisa jadi itu kondisinya bisa menjadi diare atau muntah, bisa juga itu infeksi berat. Yang keempat itu sesak nafas. Frekuensi nafas bayi pada umumnya itu lebih cepat dari manusia dewasa, yaitu sekitar 30-60 kali per menit. Jika bayi bernafas kurang dari 30 per menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka ibu harus waspada nggih. Dilihat dinding dadanya, teriakannya. Yang kelima itu merintih, bayinya sering merintih gitu. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, jadi bayinya itu hanya mengungkapkan dengan cara merintih. Oh, sering menangis ya, Mbak ya? Iya, kayak merengek gitu. Jika bayinya sering merintih terus-menerus, walaupun sudah diberi ASI dan ditepuk-tepuk, maka harus dikonsultasikan pada dokter nggih, Bu. Yang keenam itu demam atau tubuh merasa dingin. Biasanya normalnya suhu tubuh itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika kurang atau lebih diperhatikan kondisi sekitar bayi. Apakah bayi membuat di sekitarnya itu lingkungannya membuat bayi Anda kehilangan panas tubuh atau pakaiannya yang basah. Yang ketujuh itu mata bernanah banyak atau setelan nggih, Bu. Kayak nanah yang berlebihan pada mata bayi itu menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Jadi caranya itu dibersihkan dengan kapas atau air hangat nggih. Lalu kalau masih terus-menerus itu bisa konsultasi langsung ke dokter atau bidannya. Yang terakhir itu kulit terlihat seperti kuning. Oh, kuningan gitu, Mbak. Nggih, Bu. Jadi itu kayak terlihat kuning, bayi itu karena kurang ASI. Namun, jika bayi kuning terjadi pada waktu kurang lebih 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir, kuningnya menjalar hingga telapak tangan atau kaki, bahkan bayi tersebut itu berwarna kuning, maka harus konsultasi yang tersebut pada dokter. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Saya mau tanya yang tadi loh, Mbak. Jika anak saya kekuningan ya, itu penanganannya cepat bagaimana, Mbak? Selain dibawa ke dokter kan biasanya kan juga guguran. Nggih. Jadi nggak usah panik, Bu. Itu biasanya dijemur di bawah sinar matahari pagi nggih. Sekitar 10-20 menit itu di pagi hari, jangan sampai melebihi jam 10. Itu rutin setiap pagi nggih. Matur suwun. Nggih, ada lagi, Bu? Mboten. Nggih.
Jadi Bu, saya tadi kan udah menjelaskan, udah melakukan penyuluhan. Sekarang saya tanya sama Ibu nggih. Iya. Jadi Ibu udah tahu belum tanda-tandanya tadi apa aja? Iya, sudah sedikit. Kenapa? Sudah sedikit paham. Yang pertama itu yaitu bayinya tidak mau menyusu kan Mbak ya. Iya. Terus kemudian itu kejang, panas, sesak nafas juga, terus bisa kuningan. Bagus Ibu. Sekiranya cukup Bu, mohon maaf jika saya penyampaiannya ada yang salah, ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.